Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampangkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah dari kemarin saya udah panen teman-teman. Panen kangkung. Kalau sosin sih udah beberapa kali. Nah, alhamdulillah teman-teman, di sini ini kangkungnya saya baru berumur 20 hari teman-teman. Baru berumur 20 hari tapi alhamdulillah udah bisa dipanen. Itu dikarenakan teman-teman enggak menggunakan hanya satu pupuk aja teman-teman. Enggak cuma pakai pupuk kimia. Bahkan waktu pertama saya nanam itu teman-teman berpikir keras, pingin gimana caranya biar panen di umur 17 hari atau minimal atau maksimal 20 hari teman-teman. Nah waktu itu belum tahu teman-teman, belum tahu caranya gimana dan pakai apa aja biar pertumbuhan kangkung itu lebih cepat, pertumbuhan sosin itu juga lebih cepat. Gimana caranya kalau pakai bahan kimia, ya gitu-gitu aja teman-teman. Udah terasa sama saya juga waktu pertama saya nanam itu, kalau mau pakai bahan kimia terutama urea sama poska itu nggak begitu mendukung teman-teman untuk mempercepat, memacu pertumbuhan yang kangkung yang saya tanam teman. Nah berpikir tapi alhamdulillah menemukan sebuah formula baru teman-teman, saya mempermentasi kotoran hewan atau kotoran domba dari kotoran beku menjadi kotoran cair teman-teman. Itu caranya dikocorkan teman-teman, dikocorkan lalu dipergunakan untuk tanaman kangkung dan sosin teman-teman. Alhamdulillah saya juga nggak begitu menyangka mau segini signifikannya pertumbuhan kangkung dan sosinnya teman-teman. Nah ini berumur 20, ini contohnya teman, ini berumur 20 hari teman-teman sekarang. Nah, alhamdulillah udah batangnya aja udah hampir bisa kelingking teman-teman. Ini padahal ini berumur 20 hari teman-teman. Nah, waktu panen kemarin itu di umur 17 hari, alhamdulillah udah bisa dipanen. Nah itu teman-teman, saya menggunakan fermentasi kotoran hewan teman-teman. Fermentasi kotoran hewan alhamdulillah sangat memacu, sangat membantu sekali untuk pertumbuhan tanaman kangkung dan sosin yang saya tanam teman-teman. Kalau untuk pupuk kayak pupuk korea poskanya itu nggak seberapa banyak teman-teman. Saya itu ngasihnya itu pas pengocorannya itu 1 ember pupuk cair dari kotoran hewan, cuman ngasih poska sama koreanya itu cuma 1 genggam aja teman-teman, dicampurkan sama kotoran hewan yang udah difermentasi sama saya teman-teman. Itu sangat irit juga, membantu, sangat irit sekali untuk tanaman untuk membantu pemupukannya teman-teman. Nggak selalu menggunakan, tergantung sama pupuk kimia ya, nggak selalu beli teman-teman. Saya mempergunakan kotoran hewan yang saya fermentasi teman-teman. Nah ini untuk sosinnya, ini sosin di umur
Ini umur sama teman-teman, ini di umur 2 minggu. Alhamdulillah udah sebesar kayak gini teman-teman. Cuman nggak barengan nanamnya, waktu itu nanamnya itu bertahap teman-teman, bertahap. Kalau sasian sih udah beberapa kali teman-teman, udah beberapa kali saya beberapa kali panen, yang itu menggunakan kotoran hewan teman-teman. Untuk sasiannya tuh besar-besar teman-teman, pada ini baru berumur 2 minggu teman-teman, udah sebesar kayak gini, berumur 2 minggu. Itu ngasih pupuk kocornya itu saya itu di bertahap teman-teman, 5 hari sekali atau paling telat seminggu sekali teman-teman, seminggu sekali atau 5 hari. Nah ini contoh untuk sesinya teman-teman. umur 2 minggu udah sebesar kayak gini. Ini waktunya panen, nanti mungkin siang hari sore hari dipanen semuanya bersamaan kangkung teman-teman. Kalau kangkung itu semuanya saya panen teman-teman, soalnya banyak yang pesan. Itu untuk itu. Nah ini untuk tanaman kangkungnya teman-teman, udah sebesar gini, padahal ini baru umur 20 hari teman-teman. Kalau dulu pertama saya nanam pingin sebesar kayak gini ini sampai 1 bulan teman-teman, bahkan 1 bulan lebih teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah udah menemukan formula baru untuk memacu tanaman kangkung yang saya tanam. Ini di umur 20 hari 17 hari juga udah bisa panen, udah bisa besar kayak gini teman-teman. Itunya pohonnya atau batangnya teman-teman. Dan untuk itunya juga, untuk daunnya juga alhamdulillah sangat hijau sekali teman-teman, hijau sekali. Nah makanya teman-teman jangan jangan selalu menggunakan atau membeli pupuk kimia, jangan selalu tergantung teman-teman. Ini contohnya, pergunakanlah pupuk alami yang ada di sekitaran teman-teman gitu. Cuman ya saya waktu itu difermentasi dulu teman-teman, itunya pupuk kotoran hewannya difermentasi dulu. Contohnya ini, contohnya teman-teman, contohnya ya kayak sebesar kayak gini, 20 hari itu bisa panen, 17 hari juga bisa panen teman-teman. Ini contohnya, ini saya alami sendiri, mempergunakan kotoran hewan yang saya fermentasi teman-teman. Ini contohnya, jadi bukan hoax atau bukan cerita semata, tapi saya coba sendiri, alami sendiri. Ini contohnya teman-teman. Jadi ada juga yang bilang, bang itu mungkin terlalu boros, sama aja. Ya itu teman-teman, itu enggak yang saya rasakan itu enggak begitu terlalu boros teman-teman. Untuk pupuk kimianya aja, urea sama fosfa aja, ini luasnya ini 10 bata teman-teman, 10 bata itu cuma menghabiskan 3 kilo juga teman-teman, nggak habis teman-teman, nggak habis untuk pupuk kimianya. Nah bahkan saya selalu menggunakan kotoran hewan yang saya fermentasi itu teman-teman. Ya, ini contohnya teman-teman. Ada juga yang bilang terlalu boros, enggak lah teman-teman. Yang saya alami itu untuk untuk itunya aja teman-teman, untuk bahan-bahannya aja fermentasi itu cuma membeli M4 itu, satu botolnya itu saya beli itu waktu itu 60.000 teman-teman. 60.000 itu udah beberapa puluh kali digunakan teman-teman, udah beberapa puluh kali digunakan. Dan juga untuk bahan-bahannya nggak terlalu begitu menguras kantong kita teman-teman. Ini saya perlihatkan teman-teman, ini satu jolang kayak atau ember kayak gini itu, ini saya udah mempergunakan ini 7 kali teman-teman. Itu satu ember itu cukup, itu satu
untuk satu ember itu cukup dikasih satu gayung kayak gini itu untuk menjadikan satu ember dicampur sama apa namanya air yang bersih teman-teman. Jadi kita ini udah kayak gini, udah terlalu kental, kita tambah lagi air teman-teman, tambah lagi air, makanya nggak terlalu begitu menguras kantong kita teman-teman. Ini untuk M4 nya ini teman-teman, saya beli itu satu botol ini 60.000 dulu teman-teman, 60.000 nih kayak gini teman-teman. M4 itu 60.000 waktu itu saya beli. Itu cuman untuk satu jolang kayak gitu itu saya membutuhkan cairan ini cuman 10 teman-teman, 10 tutup botolnya teman-teman, 10 tutup botolnya dicampur sama gula merah itu satu, dan juga dedak teman-teman. Dedak itu ya cukup aja teman-teman, 2 genggam kayak gini dedaknya itu, lalu dicampurkan sama disatuin sama kotoran hewannya teman-teman. Nah itu bisa memacu pertumbuhan tanaman yang kita tanam teman-teman. Yaitu contohnya saya udah memperlihatkan sama teman-teman itu di umur 20 hari aja udah bisa saya panen teman-teman. Kalau dulu sebelum saya menemukan formula ini teman-teman, formula yang baru untuk pupuknya itu 1 bulan teman-teman, 1 bulan bahkan lebih waktu itu baru bisa dipanen teman-teman. Kalau sekarang udah berumur 20 hari aja udah bisa saya panen teman-teman. Jadi perbandingnya itu waktu itu 10 hari lebih cepat teman-teman, 10 hari lebih cepat saya bisa memanennya teman-teman. Cuman teman-teman harus lihat dulu cuaca sebelum dikasih kotoran hewan teman-teman. Nah, langkah lebih baiknya di waktu nggak ada musim hujan teman-teman. Ada hujan juga sih nggak jadi masalah teman-teman, nggak jadi masalah, nggak ada efek sampingnya. Cuman penyerapannya itu yang saya alami itu, yang saya rasakan itu pas waktu musim nggak 2 hari nggak ada hujan, saya kocor pakai itu sangat kelihatan sekali teman-teman, memacu pertumbuhan tanaman yang saya tanam teman-teman. Nah itu teman-teman, apa namanya, sedikit berbagi teman-teman, sedikit berbagi yang saya alami teman-teman, yang saya lakukan untuk memacu tanaman kangkung, tanaman sosin yang saya tanam teman-teman. Itu saya mempergunakan itu. Jadi untuk 10 bata ini untuk apa namanya, untuk bahan pupuk kimianya itu cuma cukup 3 kilo teman-teman. 3 kilo aja belum nggak habis, sama masih ada sampai sekarang teman-teman, nggak habis. Makanya sangat-sangat irit sekali teman-teman, sangat irit sekali untuk jadi nggak selalu mempergunakan, nggak selalu menguras kantong kita teman-teman. Itu cukup 1 ember kayak gitu aja, untuk fermentasinya aja itu cukup beberapa puluh kali bisa dipergunakan teman-teman. Bahkan kita nanam kemudian itu masih bisa dipergunakan teman-teman. Nah itu keunggulan dan keuntungan pupuk kocor yang saya fermentasi dari kotoran hewan, yang kotoran domba yang beku menjadi cair teman-teman. Nah itu pengalaman saya, sedikit berbagi pengalaman teman-teman. Nah segitu saja teman-teman, sekarang saya mau panen ini kangkung, mau panen semuanya. Segitu saja teman-teman video yang saya dapat sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat bagi teman-teman, dan mudah-mudahan juga terhiburlah teman-teman dengan adanya video saya ini teman-teman. Terima kasih.
Bila ada kata ucapan tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya cuma berbagi sedikit pengalaman saya, atau itu teman-teman. Hitung-hitung berbagi teman-teman. Yuk kita bangkitkan teman-teman perekonomian petani yang ada di daerah masing-masing. Bangkitkan teman-teman, jangan malu untuk bertani, karena bertani itu sangat bagus sekali untuk membantu perekonomian kita sendiri, dan juga seenggaknya membantu sedikit lowongan kerja lah untuk di daerah kita masing-masing teman-teman. Jangan malu untuk bertani. Zaman sekarang itu banyak para petani muda yang berhasil, masa kita yang udah tua nggak diam aja gitu teman-teman. Yuk bangkitkan lagi perekonomian pertanian yang ada di negara kita ini teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap.